Halo, Assalamualaikum semuanya. Setelah di pertemuan kuliah yang sebelumnya, kita banyak membahas mengenai jenis-jenis limbah dan jenis-jenis berbagai hal yang dapat mengganggu kelangsungan lingkungan hidup. Nah, di pertemuan kali ini, Pak, di pertemuan sebelumnya juga kita membahas mengenai bagaimana hubungan antara lingkungan hidup dengan urusan politik, begitu. Dan akhirnya kita sekarang masuk bagaimana hubungan antara lingkungan hidup dengan infrastruktur. Kita mulai dulu dengan pembangunan berkelanjutan. Oke, ada yang pernah dengar mengenai perkembangan berkelanjutan atau biasanya dalam bahasa Inggris disebut dengan sustainable infrastructure. Jadi berdasarkan definisi dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan baik itu lahan, kota, bisnis, atau masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan waktu yang akan datang. Jadi bayangin ya, kalau kita merencanakan sesuatu, kita nggak bisa mikirin, oke, sekarang harus kita bangun, namun di masa yang akan datang, kita tidak tahu apakah memiliki dampak lingkungan yang sangat buruk sehingga menghasilkan kerusakan lingkungan yang jangka panjang. Contohnya misalkan kejadian beberapa tahun yang lalu ya, ada di daerah Lapindo ada eksplorasi dan konstruksi, namun di situ tidak mengevaluasi bagaimana kondisi atau kandungan yang ada di dalam tanah, sehingga tanpa sengaja ketika melaksanakan aktivitas pemboran ada kebocoran dan akhirnya sampai hari ini lumpur masih keluar dan masih mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah tersebut di Sidoarjo. Oke. Nah, kembali ke pembangunan berkelanjutan. Intinya pembangunan berkelanjutan ini menghubungkan 3 aspek. Yang pertama adalah harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, harus terintegrasi dengan pertumbuhan sosial. Dan yang terakhir adalah terintegrasi dengan pertumbuhan lingkungan. Jadi ada 3 aspek. Kalau misalkan kita bikin segitiga ya, satu sisinya adalah aspek sosial, satu sisinya adalah aspek ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek lingkungan. Nah, bagian tengah-tengah ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa membangun sesuatu hal tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi. Gitu. Bayangin ya, kita ngebangun jalan tapi rugi, tidak bisa menghasilkan apapun. Atau misalkan ternyata kita membangun jalan tapi ternyata mengganggu aktivitas masyarakat, pasti menimbulkan permasalahan. Apalagi kalau misalkan kita membangun, mungkin untung. Atau misalkan ada dampak positif kepada masyarakat namun merusak lingkungan, misalkan ternyata menghilangkan cadangan air atau menghasilkan limbah yang berbahaya begitu. Nah, itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, fokus kita hari ini di pertemuan perkuliahan hari ini adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sehingga dapat mendukung aktivitas pembangunan yang berkelanjutan. Nah, namun pembahasan itu kan luas banget ya. Intinya kita akan membahas mengenai 3 tema utama atau 3 permasalahan utama yang paling sering muncul di dalam aktivitas lingkungan hidup manusia, begitu. Yang pertama adalah aspek energi, yaitu mengenai sumber daya yang hilang. Yang kedua adalah aspek sumber daya air. Dan yang ketiga adalah mengenai aspek sanitasi, begitu. Paham semuanya ya? Jadi tema besarnya adalah bagaimana cara kita bisa memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan 3 tema utama yang akan kita evaluasi, yaitu yang pertama adalah mengenai sumber daya lingkungan hidup yang hilang, yang kedua adalah mengenai sumber daya air, dan yang ketiga adalah mengenai sanitasi lingkungan. Oke, kita mulai dulu yang pertama mengenai sumber daya yang hilang. Jadi tahukah kita bahwa Indonesia sering disebut dari dulu ya, zaman kita SD, Zamrud Khatulistiwa, ya kan? Atau paru-paru dunia, begitu ya. Tapi nampaknya hal tersebut sudah tidak menjadi suatu hal yang dapat dibanggakan lagi. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena hutan kita terus menurun dari tahun ke tahun. Contohnya saja, ini data yang cukup lama sebetulnya ya.
dari tahun 1993 sampai tahun 2001, luas hutan di Indonesia telah menyusut dari 130,1 juta hektar menjadi 123,4 juta hektar. Bayangkan ya, jadi selama 10 tahun luas hutan Indonesia berkurang hampir 9 hektar, dan itu terjadi di tahun 2001 begitu. Bayangkan sekarang kondisi tahun 2020, mungkin jumlah hutan kita jauh lebih sedikit dan pengurangannya pun bisa jauh lebih signifikan gitu. Apa artinya? Ketika hutan hidup, maka ada permasalahan ekosistem yang terjadi. Ketika permasalahan ekosistem itu terjadi, maka berdampak besar terhadap keseimbangan alam, khususnya adalah keseimbangan sistem air, atau misalkan keseimbangan keberadaan flora dan fauna di Indonesia. Dampaknya besar tidak hanya kepada manusia, namun kepada hewan ataupun tumbuhan yang ada di Indonesia. Begitu. Ya, kemudian di Indonesia juga masalah yang lainnya adalah kecilnya rasio kawasan hutan lindung. Jadi kawasan lindung itu terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah ada kawasan konservasi, dan yang kedua adalah kawasan lindung. Kawasan konservasi ada dua kelompok. Yang pertama adalah yang totally protected area, jadi yang benar-benar full tidak boleh disentuh, seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Kalau di Lampung kita ada Taman Nasional Bukit Barisan contohnya. Makanya kalau kita ke arah Bengkulu ya, kenapa akses jalannya sulit, atau misalkan ada beberapa jalur pegunungan yang tidak boleh diganggu begitu ya. Kalau ada teman-teman yang pernah lewat jalur sana, ya karena daerah tersebut merupakan masuk ke dalam daerah Taman Nasional Bukit Barisan. Akhirnya apa? Pembangunan di wilayah tersebut sangat-sangat dibatasi, sehingga dengan pembatasan tersebut menyebabkan infrastruktur yang dibangun pun harus memenuhi berbagai persyaratan untuk dibangun begitu. Nah, ada juga lingkungan yang disebut dengan partially protected area, atau area yang tidak sepenuhnya dilindungi tapi tetap dilindungi. Yaitu yang pertama misalkan taman wisata alam, kemudian taman hutan raya, dan taman berburu. Nah, di Indonesia ini kawasan lindung jumlahnya masih sangat sedikit. Artinya dalam aktivitas penjagaan lingkungan hidup, pemerintah atau ya siapapun yang terkait dengan pertumbuhan dan perencanaan ini sangat terbatas ketika akan membatasi area lingkungan hidup begitu. Akhirnya ketika di wilayah-wilayah tertentu akan dilakukan eksplorasi, selama itu bukan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang kawasan lindung, maka tidak bisa dihentikan aktivitas eksplorasinya begitu. Bahkan di sisi lain di Indonesia, selain pertama ya rasio kawasan lindungnya juga rendah. Yang kedua, ada oknum-oknum yang melakukan aktivitas eksplorasi kawasan lindung tanpa diketahui dengan mendapatkan izin dari instansi-instansi terkait. Ya banyak ya kasusnya di beberapa kegiatan di Indonesia. Berikutnya di Indonesia sendiri aspek lingkungan tadi ya, terkait energi lagi. Intinya pemakaian energi di Indonesia itu sangat tidak efisien. Jadi Indonesia merupakan negara yang pergerakan manusianya selalu berbasis dari kendaraan pribadi. Negara-negara maju bervariasi menggunakan transportasinya. Contohnya misalkan negara Jepang yang lebih banyak menggunakan transportasi publik berupa kereta api atau bis begitu ya. Atau misalkan di negara-negara Eropa seperti Belanda, kemudian Jerman yang senang sekali menggunakan sepeda karena negaranya sangat kecil begitu. Nah, Indonesia ini masih merupakan sebuah negara dengan fokus pergerakannya menggunakan transportasi pribadi. Dampaknya apa? Yaitu penggunaan energi untuk aktivitas tersebut, untuk aktivitas transportasi menjadi sangat tinggi. Bayangkan, misalkan untuk transportasi publik, misalkan satu bis yang menggunakan 1 liter untuk 8 kilometer, itu bisa diisi oleh 60 orang. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, misal Avanza gitu ya. Kalau Avanza
1 liter untuk 14 km hanya dinaiki oleh 1 orang. Artinya secara pemakaian energi untuk mengambil 1 km mungkin Avanza 2 kali jauh lebih efisien. Namun untuk jumlah orang yang dapat diangkut, bis efektivitasnya adalah 60 kali lipat lebih tinggi. Artinya penggunaan energi untuk per orang atau penggunaan energi per kapita dalam 1 km untuk penggunaan bis adalah 30 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi. Begitu. Dapat menunjukkan sesungguhnya betapa tidak efisiennya kita dalam menggunakan energi, khususnya adalah energi transportasi kita. Nah, lanjut ya, tadi lanjutan dari penggunaan energi itu, setiap kendaraan menghasilkan emisi berupa CO2, CH4, N2O, NOx, dan CO3 begitu. Nah, apa yang terjadi ketika penggunaan energi sangat tinggi? Maka dampaknya adalah emisi karbon menjadi sangat tinggi pula begitu. Dari tahun ke tahun jumlah penggunaan atau pertumbuhan emisi di Indonesia meningkat sebanyak 6,5%. Artinya dalam 10 tahun Indonesia dapat mencapai jumlah emisi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya begitu. Sudah memang ada beberapa gerakan, contohnya kalau misalkan search ya, RUN GRK, Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca begitu, sudah ada. Namun faktualnya tidak semudah itu. Kita juga ngerasain ya, mungkin di setiap kota, misalkan siapa yang tinggal di Lampung gitu ya, mungkin tahun 2008 di Lampung atau 2010 lah ya acuannya. 2010 di Lampung gimana? Rame, tapi tidak seramai sekarang. Ketika tahun 2020 sudah macet di mana-mana begitu. Nah, itu menjadi sebuah tantangan besar dalam aktivitas transportasi kita. Berikutnya, tantangan lingkungan berikutnya adalah ternyata dari tahun ke tahun proporsi penduduk yang menggunakan biomass semakin rendah begitu. Jadi ketika masyarakat atau pemerintah melakukan kampanye untuk menggunakan biomass atau sumber energi yang berbasis dari tumbuhan ditingkatkan, namun ternyata jumlahnya masih jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan energi berbasiskan fosil begitu. Nah, itu beberapa tantangannya. Akhirnya kita bisa ketahui bahwa terdapat masalah besar dalam aspek sustainable infrastructure ini ya, terkait energi, bahwa bahwa kondisi penggunaan energi di Indonesia ini juga manajemen kehutanan kita masih sangat lemah, sehingga akhirnya ya kerusakan lingkungan tidak dapat dibendung begitu. Namun pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan untuk memperbaiki dan mendukung hal ini. Yang pertama adalah program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemetaan kelembagaan, dan yang terakhir, peningkatan peranan masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting begitu. Ketika lingkungan kita bermasalah, maka masyarakat harus memiliki kontribusi yang sangat banyak terhadap kerusakan lingkungan hidup ini. Oke, berikutnya adalah yang kedua, mengenai air minum. Ada yang sering merasakan kesulitan mengenai air minum? Ya mungkin di kita ya, di perkotaan, air minum atau air bersih jarang menjadi masalah. Kalau misalkan kita butuh air ya tinggal beli air minum dalam kemasan mungkin ya. Atau misalkan kita kekurangan air untuk sanitasi pun, kita bisa dengan mudahnya melakukan beli jerigen atau mungkinnya sudah ada yang memfasilitasi begitu. Nah, namun ternyata masalah air ini menjadi masalah universal di seluruh dunia, khususnya di berbagai wilayah Indonesia. Kita bahas dulu mengenai definisi sumber air.
Sesungguhnya di Indonesia sendiri tidak ada definisi khusus mengenai sumber air. Namun secara penggunaan air khususnya air minum ini diklasifikasikan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air berbasis perpipaan. Yang kedua adalah rumah tangga atau penduduk yang menggunakan air yang berbasis sumber air bor gitu ya, yang berbasis perumahan yang berjarak minimal 10 meter dari pembuangan tinja. Dan yang ketiga adalah presentase rumah tangga yang menggunakan air dengan sumber yang tidak terlindungi. Ada 3 ya. Yang pertama sumber perpipaan, yang kedua adalah sumber mandiri terlindungi, artinya aman dari bakteri E. coli tinja. Terakhir adalah rumah tangga yang menggunakan air namun tidak terlindungi begitu. Terdapat beberapa permasalahan utama dalam penyediaan air minum di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah adanya variasi mengenai kualitas air yang dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Contohnya misalkan di Indonesia ini dari 100% orang hanya 20% orang yang memiliki akses terhadap air ledeng atau air perpipaan. Kemudian 30%-nya memiliki akses ke air yang berjarak 10 meter dari tempat tinja, artinya terlindung. Dan sisanya 50% masyarakat Indonesia tidak memiliki akses atau memiliki akses terhadap air namun tidak terlindung begitu. Nah, ini menjadi masalah besar, artinya 50% masyarakat Indonesia masih riskan terhadap aksesibilitas terhadap air yang berkualitas. Namun sayangnya kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu masalah masalah air ini masih belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal PBB telah menyatakan bahwa ketersediaan air minum menjadi salah satu dari hak asasi manusia. Terakhir adalah ketersediaan data. Jadi kita harus bersyukur bahwa Indonesia menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas terhadap air yang cukup baik. So, dia setidaknya ada begitu ya. Namun ini membuat pemerintah kita menjadi terlena, yaitu tidak adanya pemetaan yang baik mengenai wilayah-wilayah apa saja yang tidak memiliki aksesibilitas terhadap air. Selanjutnya juga masalah yang keempat adalah rendahnya tingkat pelayanan air bersih oleh PDAM di Indonesia. Tadi ya, jadi dari perpipaan di Indonesia pun masih sangat rendah. Nah, masalahnya adalah ketika pemerintah ingin menginvestasi fasilitas air minum adalah biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Bisa mencapai mungkin 2 atau 3 triliun untuk kapasitas tertentu dalam fasilitas pengolahan air bersih. Di samping itu, Indonesia sebagai negara yang masih sampai saat ini belum bisa menjaga upstream atau aliran air atas, menyebabkan adanya penurunan kualitas sumber air baku. Ini menjadi masalah yang harus kita perhatikan dengan baik. Dan yang terpenting adalah rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan air ini. Ya, seperti video yang pernah kita lihat di kuliah-kuliah sebelumnya di sungai di Jawa Barat, bahwa air yang sudah dianugerahkan cukup banyak dan cukup besar ternyata hanya dijadikan menjadi fasilitas pembuangan sampah. Akhirnya air tercemar dan tidak dapat digunakan dengan baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Industri-industri membuang air limbah hasil industrinya ya, contohnya limbah kimia, itu masih langsung ke aliran air tanpa diolah. Akhirnya dampaknya adalah kualitas air di dalam sungai pun menurun dengan sangat drastis. Ini butuh kontribusi kita yang sangat besar, sehingga ketika masyarakat ikut turun membantu menjaga air, maka pemerintah pun akan berkurang bebannya dalam pengelolaan air ini. Nah, kita masuk ke masalah ketiga, yaitu sanitasi dasar. Jadi, aksesibilitas masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar di Indonesia ini masih sangat rendah sekali.
Contohnya untuk wilayah perkotaan mungkin cukup tinggi ya. Jadi dari 100% masyarakat perkotaan, 80% sudah memiliki aksesibilitas terhadap sanitasi pribadi. Namun di wilayah pedesaan hanya 50% masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap sanitasi pribadi. Padahal sanitasi ini menjadi masalah besar ketika tidak bisa kita kelola dengan baik. Masalah turunannya banyak, bisa berupa penyakit luar, misalkan sakit kulit, gatal-gatal, ataupun penyakit dalam, misalkan yang sederhananya ya mulai dari bakteri ya, dari bakteri sakit perut hingga ekstrim adalah bisa keracunan merkuri. Oleh karena itu menjadi sebuah penting adanya sanitasi atau penanganan buangan padat dan cair baik rumah tangga ataupun industri. Begitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat ada beberapa kebijakan atau program pemerintah yang dilakukan sehingga dapat memastikan dan dapat menunjang lingkungan hidup. Yang pertama untuk aspek air minum, ada beberapa strategi, contohnya pemerintah saat ini mendukung adanya KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha yang memungkinkan pembiayaan infrastruktur itu dapat dibiayai oleh swasta dengan return yang dikembalikan kepada swasta tersebut melalui dana pemerintah dalam jangka waktu tertentu, begitu. Atau skema yang lain tetap KPBU, tapi keuntungan dapat dikerjakan atau maksudnya infrastruktur digunakan oleh swasta tersebut sampai jangka waktu tertentu. Kemudian setelah jangka waktu tersebut dikembalikan kepada pemerintah dan swasta tersebut telah mengambil keuntungan. Begitu. Namun hal tersebut masih sampai saat ini masih belum optimal ya. Karena lagi-lagi tadi pembiayaan air di Indonesia masih sangat rendah. Jadi ketika orang akan membayar air itu biayanya masih sangat rendah sehingga ketika adanya KPBU masih sulit untuk dilakukannya pembiayaan begitu. Akhirnya butuh kebijakan-kebijakan yang lain, misalkan pengurangan pajak ataupun subsidi dari pemerintah begitu ya, sehingga penyediaan fasilitas air minum ini dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Yang berikutnya adalah sanitasi. Untuk sanitasi yang utamanya adalah peningkatan kepedulian masyarakat, pemerintah, wakil rakyat, dan swasta terhadap persoalan sanitasi. Khususnya sanitasi yang berhubungan dengan sanitasi toilet begitu. Peningkatan penggunaan jamban dapat didorong oleh pemerintah dari berbagai level ya, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten ataupun yang lebih rendah sehingga masyarakat bisa mendapatkan aksesibilitas terhadap penggunaan toilet ini begitu. Yang terakhir adalah adanya kerjasama antara pemerintah dan lingkungan dan masyarakat dan aktivis sosial sehingga kebutuhan mengenai lingkungan hidup ini dapat disampaikan dengan baik begitu. Karena kadang-kadang kebutuhan lingkungan ini, kebutuhan fasilitas sanitasi yang baik ini masih belum dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan sederhananya membuang sampah di sungai atau membakar sampah yang bahkan mereka mungkin tidak mengetahui apa dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan hidup. Ya, kira-kira demikian materi perkuliahan hari ini. Mungkin ada tugas ya, nanti kita lihat, bisa dilihat di Google Class. Kemudian kita lanjutkan di perkuliahan berikutnya mengenai hubungan antara lingkungan hidup dengan infrastruktur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.